Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai lingkungan hukum. Suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Bisnis internasional menghadapi tugas yang lebih rumit karena perusahaan itu bukan cuma harus mentaati aturan di negaranya sendiri, tetapi juga harus mentaati undang-undang semua negara tujuan tempatnya beroperasi. Hukum negara asal maupun hukum negara tujuan dapat sangat mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan internasional menjalankan bisnisnya. Ada beberapa kendala dalam lingkungan hukum. Yang pertama, adanya perbedaan dalam sistem hukum. Sistem hukum nasional sangat berbeda-beda karena alasan-alasan sejarah, budaya, politik, dan agama. Tatanan hukum, hak atas peninjauan kembali, dan tentu saja undang-undang itu sendiri berbeda dari negara satu ke negara yang lain. Ada beberapa perbedaan dalam sistem hukum. Yang pertama yaitu common law, yaitu fondasi sistem hukum di Inggris dan bekas koloni-koloninya, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Selandia Baru, Barbados, Saint Kitts dan Nevis, dan Malaysia. Common law ini didasarkan pada kebijakan-kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Yang kedua ada civil law atau hukum perdata, didasarkan pada suatu kodifikasi atau daftar lengkap tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Sistem hukum kontinental berasal dari zaman Alkitab dengan bangsa Romawi yang menyebarkan ke seluruh dunia barat. Yang ketiga ada hukum agama yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Suatu negara yang menerapkan hukum agama untuk tindakan perdata dan pidana disebut teokrasi. Yang terakhir ada hukum birokrasi, yaitu apapun yang dikatakan birokrat negara terlepas dari hukum formal negara tersebut. Kontrak dapat dibuat atau dipatahkan sesuai keinginan mereka yang terlibat kekuasaan. Selain perbedaan dalam sistem hukum, ada juga hukum yang berorientasi ke dalam negeri. Hukum negara tempat-tempat bisnis internasional dijalankan memegang peran utama dalam menciptakan peluang-peluang yang tersedia bagi perusahaan tersebut. Beberapa di antara hukum ini terutama dirancang untuk mengatur lingkungan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga ada hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Undang-undang nasional lainnya secara eksplisit dirancang untuk mengatur aktivitas-aktivitas bisnis internasional. Undang-undang semacam itu sering secara politis dimotivasi dan dirancang untuk mendukung kebijakan luar negeri atau tujuan-tujuan militer negara tersebut. Suatu negara mungkin akan berupaya mengajak negara kedua untuk mengubah kebijakan yang tidak diinginkan dengan menerapkan sanksi larangan perdagangan dengan negara tersebut. Yang keempat, ada hukum yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan asing. Dalam kesempatan lain, negara-negara mungkin akan mensahkan undang-undang yang secara eksplisit ditujukan bagi perusahaan-perusahaan milik asing. Persoalan-persoalan kepemilikan menjadi suatu bidang perhatian khusus. Dalam kebanyakan negara terdapat perdebatan terus-menerus antara sayap di kiri dan kanan politik tentang keseimbangan yang tepat antara pengendalian pemerintahan terhadap ekonomi dan ketergantungan pada kekuatan-kekuatan pasar untuk mengalokasikan sumber daya. Yang kelima, ada dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan. Perusahaan yang mendirikan pengoperasiannya di luar perbatasan negara asalnya mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara tujuan tempat perusahaan tersebut menjalankan usahanya. Untuk bersaing dengan efektif dalam pasar ini dan mempertahankan hubungan yang produktif dengan pemerintah negara tujuan tadi, manajer-manajer dalam perusahaan multinasional harus mengetahui bagaimana mereka dan perusahaannya seharusnya berinteraksi dengan lingkungan nasional dan lokal. Yang terakhir ada penyelesaian sengketa dalam bisnis internasional. Banyak kontrak bisnis internasional menetapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengurangi ketidakpastian dan biaya dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan kebanyakan negara perdagangan besar akan menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak ini, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan aspek-aspek lain kebijakan publik negara tersebut.
Selanjutnya mengenai teknologikal. Teknologi suatu masyarakat adalah bauran pengetahuan yang dapat digunakan, yang diterapkan masyarakat dan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dan budaya. Ia ada dalam beberapa bentuk di setiap organisasi budaya. Teknologi penting dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan suatu faktor vital dalam strategi perusahaan multinasional. Era teknologi informasi. Industri teknologi informasi sedang berubah dengan kecepatan yang mengagumkan bagi banyak eksekutif perusahaan. Pengelola tumpukan data yang tersedia secara elektronik merupakan suatu tantangan, tetapi menangkap informasi dari transaksi data misalnya, menawarkan peluang yang menguntungkan daripada menambang data untuk menentukan kecenderungan atau tren. Jangkauan internet ke seluruh dunia telah memungkinkan perusahaan memasuki pasar-pasar global dengan investasi minimal. Hal itu tentu juga telah membawa persaingan baru bagi perusahaan-perusahaan ini dalam pasar negaranya sendiri. Ada beberapa keunggulan teknologi. Keunggulan teknologi ini tentunya merupakan tujuan kebanyakan perusahaan, tetapi terutama penting bagi perusahaan internasional, karena yang pertama yaitu keunggulan teknologi memungkinkan sebuah perusahaan untuk kompetitif atau bahkan memperoleh kepemimpinan di dalam pasar-pasar dunia. Keunggulan selanjutnya yaitu keunggulan teknologi dapat dijual dengan lisensi atau kontrak manajemen, atau ia dapat dilembagakan dalam produk-produk perusahaan. Selanjutnya, keunggulan teknologi dapat memberikan kepada perusahaan kepercayaan untuk memasuki pasar luar negeri, bahkan apabila perusahaan-perusahaan lain telah berdiri di sana. Yang keempat, yaitu keunggulan teknologi dapat memungkinkan sebuah perusahaan dengan posisi ekuitas yang minoritas untuk mengendalikan usaha patungan dan menganggapnya sebagai pasar yang telah dikuasai untuk masukan-masukan setelah yang diproduksinya bukan oleh patungan itu. Keuntungan yang keempat yaitu keunggulan teknologi dapat mengubah pembagian kerja internasional. Yang terakhir, keuntungan teknologi menyebabkan perusahaan-perusahaan besar membentuk aliansi kompetitif di mana tiap mitra berbagai teknologi serta biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi. Yang terakhir, ada lingkungan politik. Bagian penting suatu keputusan bisnis adalah menilai lingkungan politik di mana perusahaan itu menjalankan usaha. Peraturan perundang-undangan yang disahkan tiap tingkat pemerintahan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pengoperasian suatu perusahaan di negara tujuan tersebut. Sebagai contoh, misalnya undang-undang upah minimum mempengaruhi biaya yang harus dibayar suatu usaha untuk tenaga kerjanya. Peraturan penentuan wilayah mempengaruhi cara perusahaan tersebut dalam menggunakan harta miliknya, dan undang-undang perlindungan lingkungan mempengaruhi teknologi produksi yang dapat digunakan perusahaan tersebut dan juga biaya pembuangan bahan limbahnya. Ada pula risiko politik. Risiko politik adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan terhadap nilai-nilai kegiatan bisnis suatu perusahaan. Kebanyakan perusahaan multinasional terus-menerus memonitor negara-negara yang merupakan tempat mereka menjalankan bisnis untuk mengetahui perubahan-perubahan dalam resiko politiknya. Sering sumber informasi terbaik itu adalah karyawannya sendiri. Apakah mereka adalah warga dari negara asal atau negara tujuan. Karyawan mempunyai pengetahuan langsung tentang lingkungan politik dan merupakan sumber informasi risiko politik yang bernilai.